Ya, balik lagi ke tadi, ke Business Manager homepage-nya. Terus kita klik add account yang akan kita bikin iklan. Ya, ini adalah dashboard yang utama ya. Nanti di sini ada reportnya, delivery, campaign-nya dan segala macam. Di sini juga ada durasi waktunya. Kita menampilkan report dari kapan, lifetime selama memang beriklan dari awal dibikin, atau yang hari ini aja gitu. Atau selama kemarin, 7 hari terakhir, atau kita bisa custom juga dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Itu bisa. Ya. Nah, cara bikin iklannya gampang, tinggal klik tombol create di sini ya. Terus nanti biasanya ada dua pilihan nih kalau awal-awal. Jadi ini yang complete atau juga switch to quick creation. Kalau quick creation dia lebih simple. Kayak gini tampilannya. Ya. Tinggal namain campaign name, asset name. Tapi kita balik ke guided creation aja yang complete. Ya. Teman-teman kan di video sebelumnya sudah tahu ya bedanya yang tentang apa namanya objek ya, awareness, consideration ataupun conversion. Oke, karena teman-teman sekarang sudah punya landing page, kita pilih yang consideration dulu dan kita pilih yang traffic. Ya, kayak ini campaign name-nya bebas, mau apa aja namanya, nggak ada patokan standar. Misalkan saya mau bikin campaign tentang mau jualan pasta deh, pasta ya, pasta Bogor. Continue. Nah, ini ada ad set name-nya. Ini juga nggak ada aturan baku sih, tapi kan kita tahu ad set name itu dari traffic, offer, audience, placement, budget, dan schedule ya. Oke, jadi misalkan saya mau namanya ini apa namanya ini offernya ini pasta, audiensnya ini misalkan umurnya 24 sampai 24, 45 Bogor, placementnya all, misalkan kayak gitu. Contoh aja ya. Teman bebas nanti teman-teman mau pakai nama apa. Oke, di sini ada traffic ya. Traffic ini kita bisa milih mau ke website langsung kita atau ke apps kita atau langsung nanti klik orang ke messenger gitu ya. Oke, kita pilih website dulu karena teman-teman sudah punya landing page. Lalu masuk ke audience ya. Audience ini kita bikin baru pastinya ya karena memang awalnya belum ada kan. Nah, ini saya mau nargetin yang di Bogor aja karena makanan jadi kalau misalnya dikirim Papua kayak udah basi deh. Ya, jadi dia biasanya tergantung dari area. Oke, Bogor, kita juga bisa milih radiusnya, berapa jauh. Minimal sih 10. Ya, 10. Oke, misalkan Bogor doang. Terus kita bisa milih umurnya, usia berapa sampai berapa. Misalnya tadi 24 sampai 45 tahun. Kita bisa milih di sini ya. Terus kira-kira nih audiensnya cewek atau cowok atau semuanya? Kayaknya semuanya deh. Nanti tergantung dari business plan yang sudah teman-teman buat ya. Untuk language bisa di skip ya. Karena nanti pilihan English atau Indonesian atau mungkin ada juga pakai besok bahasa Jawa ya. Tapi kita bisa skip aja, bisa kosongin. Nah, kita bisa sekarang masuk ke targeting ya. Targeting ini bisa interestnya apa gitu kan. Misalkan dia suka sama artis siapa, target market kita, atau kelakuannya apa nih, perilakunya seperti apa, behaviornya kayak gimana. Oke, kita bisa ketikin nih, misalnya orang-orang yang suka pasta ada nggak ya? Oke, pasta. Oke, yang dekat sama pasta apa nih? Pizza nih kayaknya ya. Nah, suka pizza juga. Oke. Jadi kita targeting yang usia 24 sampai 45, cewek cowok semuanya yang di Bogor radius 10 mile. Terus yang kira-kira yang dia interest sama pasta atau pizza. Ya, ternyata dan kita lihat di sini ini potensial reach-nya itu ada 250.000 orang. Oke. Atau kita juga bisa nih, kita bisa browse di sini. Kita klik browse ya. Klik interest. Oke, kira-kira apa nih? Ini banyak banget teman-teman bisa explore ya. Ini misalnya food and drink, terus food, ya, pizza, seafood, fast food. Nah, ini kira-kira dia suka fast food juga nih kayaknya nih. Terus, ya suka dessert juga kayaknya. Mungkin. Ini kan masih tebakan ya. Masukin aja dulu. Oke. Ini contohnya kayak gini basic. Oh ya, di sini ada Inside Deal apa? Ini saya beli add-on Inside Deal, jadi mungkin di teman-teman nggak ada ya. Kalau beli nggak ada. Oke, jadi saya nggak terangin ini. Jadi basicnya seperti ini. Nah, terus kita juga bisa mentargetan lagi, lebih spesifik lagi audiens kita. Ini dengan ada pilihannya narrow audience. Contohnya misalkan kita akan menyasar yang suka pasta atau dessert, fast food, atau pizza ini kan sifatnya atau semua. Nah, kalau dengan narrow audience,
itu sifatnya adalah done, jadi irisan ya, irisan. Jadi misalkan kita mau nyasar yang demografiknya, relationship statusnya dia merit deh, gitu. Jadi kita nyasar nih pasta buat couple yang merit kali ya, misal aja. Atau kita bisa tambahin juga nih yang apa lagi relationship, terus engage, ada. Ternyata ada 150.000 orang nih potensial reach-nya. Jadi ini cara bacanya sih sebenarnya simple ya. Kita nyasar target audiens kita di Bogor, usia 24-45, gendernya semuanya yang suka pasta atau dessert atau fast food atau pizza dan mereka statusnya tuh engage atau in relationship atau married gitu. Jadi ini adalah lebih spesifik lagi. Kalau kita hilangin makanya lebih broad lagi ya. Nah, kita juga bisa exclude people ya. Kita bisa mengeluarkan, kita nggak mau targetin ke orang-orang misalkan ini pasta kita banyak dagingnya nih. Kita nggak mau targetin orang-orang yang vegan ya. Coba kita klik vegan nutrition. Oh, ternyata berkurang 140 jadi 140.000. Jadi orang-orang yang kira-kira kecenderungannya suka terhadap vegan atau memang dia vegetarian nggak bakal kena sasaran kita. Contohnya kayak gitu ya. Jadi nanti ini contoh untuk interest ya, bisa di narrow ataupun di exclude seperti itu. Ya, jadi nanti seninya Facebook Ads sebenarnya di sini sih, mainkan target market yang pas seperti apa. Gitu ya. Terus kita masuk ke ada connection ya. Ini ada koneksi apa namanya hubungannya terhadap Facebook page kita. Apakah nanti kita akan iklanin dengan spesifikasi yang seperti ini ke orang-orang yang like page kita atau ke temennya orang yang like page kita atau kita exclude orang yang like page kita, nggak bakal dapet iklan kita lagi gitu. Bebas sih. Tapi kalau misalnya like-nya masih dikit ya nggak usah dipakai lah ya. Kayak ginian. Oke, nanti ini bisa explore lagi teman-teman. Nah, di sini ada satu tombol itu save this audience. Jadi diklik aja, di save aja. Kenapa? Karena ini audience yang kita set up sekarang ini bisa dipakai lagi untuk kita membuat ad set selanjutnya. Ya, ini namanya pun bebas terserah teman-teman. Misal ini no vegan. Contoh aja ya, no vegan 2445 Bogor no vegan. Contohnya kayak gitu. Oke, save. Nah, ini tampilannya sudah berubah jadi kayak gini ya. Use save audience. Jadi ini nanti bisa dipakai di ad set manapun di ad account yang sama. Oke. Setelah itu kita masuk ke placement ya. Kita masuk ke placement. Nah, ini biasanya kalau misalkan awal-awal automatic placement nih, biasanya ditaruh di semua placement ya. Nah, atau kita bisa juga edit placement ya. Kita bisa lihat nih all device atau mau kita tampil di mobile only atau desktop only. Memang sih sekarang 90% pakai mobile only ya, gitu. Jadi terserah teman-teman mau all device atau mobile atau desktop only. Ya. Oke, jadi kita bisa milih placement ya atau penempatan iklan kita. Ini penempatan kalau di feed ya. Ini di instant article. Di sini ada contoh-contohnya nih ya. Teman-teman lihat nih kalau munculnya kira-kira gimana stream videos. Ini right column, misalkan right column nggak mau pakai gitu. Terus ini kalau muncul di Instagram juga nggak mau pakai misal gitu ya. Terus Messenger juga nggak mau misal gitu. Jadi bebas sih mau tampil di mananya bebas. Ya, ini bisa di set. Terus kita ke bawah. Nah, baik lagi nih nanti pertanyaannya ini bagusnya tampil di mana aja ya, gitu kan. Nah, tiap case ini beda-beda gitu ya. Tiap case beda-beda, jadi memang harus di split test. Jadi nanti kita akan lebih ke baca data dan akhirnya mau beli keputusan mana yang harus kita pertahankan gitu sih. Ya, tapi nanti di video selanjutnya atau nanti pada saat kita in class workshop. Oke, ini specific mobile device bisa teman-teman pilih all mobile device atau bisa tampil di Android doang. Ya, kalau di Android doang, ini audiensnya berapa nih? Atau all mobile device saja. Ya, terus sekarang kita masuk ke budget. Ini masih di headset ya, karena headset terdiri dari traffic, audience placement, dan juga budget and schedule. Oke, budget ini ada dua pilihan. Ya, ada daily budget, ada lifetime budget. Oke, bedanya kan kalau daily budget ya memang budget harian kita, misalnya contoh 200.000. Jadi Facebook akan nyedot dana kita 200.000 dan deliver iklan kita senilai 200.000 gitu. Atau kita juga bisa punya lifetime budget. Ya, jadi misal kita set bikin campaign 1 bulan, mulainya dari besok misal,
atau sampai 1 minggu juga bisa sih, gitu, bebas. Baik lagi, bagus sama daily budget atau lifetime budget beda kasus ya. Jadi memang harus dicoba split test. Jadi nanti kita akan lebih banyak main di data. Jadi video kali ini hanya adalah basic ya. Nah, biasanya pertanyaan dasarnya adalah daily budget minimal berapa sih kalau gue mau iklan di Facebook? Kayak ada yang bilang 20.000, ada yang bilang kalau zaman sekarang 20.000 kurang rasa, ada yang mau 50.000. Ya, jadi bebas mau coba yang mana, tapi kita coba dulu 20.000 ya. 20.000. Oke, ini bisa schedule-nya bisa di start date and end date, misalnya mulai besok jam berapanya, terus beresnya juga kapan. Atau kita juga bisa start langsung kita bikin campaign sekarang langsung running gitu. Gitu ya, langsung running. Jadi nanti tiap hari dia bakal iklanin iklan kita, Facebook jalanin iklan kita sampai kita stop iklan itu sendiri. Nah, terus ke bawah lagi di sini ada optimization for ad delivery ya. Jadi ini teman-teman nanti iklannya pengen dioptimasi untuk apa? Di sini ada beberapa pilihan, ada untuk link clicks ya. Jadi bakal dioptimasi, yang penting orang ngeklik aja gitu. Atau landing page view. Jadi dia bakal nunggu loading dulu gitu. Jadi nanti sebenarnya Facebook itu akan mencari audience yang biasanya suka ngeklik atau suka behaviornya itu suka landing page view, nungguin dulu. Atau by impression bisa juga optimisasinya. Atau juga bisa by daily unique reach ya. Jadi seberapa banyak orang yang beda ngeliat iklan kita, bisa dioptimisasi hal-hal seperti itu. Pasti pertanyaannya ini pakai yang mana ya, bagusnya yang mana gitu kan. Ya mesti dicoba, baik lagi. Oke, untuk basic kita pilih link clicks aja dulu ya. Nah, di sini balik bawahnya lagi ini ada bid amount ya. Bid amount ini ada automatic, ada manual ya. Ini kalau misalkan manual kita ngebidding nih per kliknya berapa duit nih, kan kita tadi 20.000 ya. Mau berapa? Mau 500, mau 1.000, mau 5.000, ini manual bidnya kita bisa masukin. Nah, ini ada teknik-tekniknya lagi, tapi nanti dibahas di advance ya, yang lebih advance lagi, tapi kita sekarang pilih automatic aja dulu. Terus kapan kita bakal dicas nih? Ya, kapan kita bakal dicas? Ini kalau misalkan impression itu dari jumlah impresinya atau link click. Kalau kita pilih link click ya, biasanya ini ada error nih. Karena di sini di setnya minimal 25.000 kalau link click ya. Jadi nggak masuk kalau 20.000 kata Facebook budgetnya. Jadi terserah mau pilih yang mana. Kita pilih impression aja deh ya. Saya bisa ini 20.000. Oke, setelah itu ya, ini ada pilihan juga delivery type-nya. Itu mau standar atau mau accelerated. Kalau accelerated dia khusus nih ya, khusus manual bid, nggak bisa yang automatic bid. Jadi nanti ini akan dibahas di advance. Oke, klik continue. Kita sekarang sudah masuk di bagian ad-nya, membuat ad kreatifnya ya. Jadi copywriting, gambar, semuanya ada di sini. Di ad.